Interesting, Mhm. interesting. Running Dynamic Bus, Mhm. what's keeping you awake at night? Sekarang paling galau tuh soal apa? Ini kok ternyata karpet sih deep ya ternyata. I think what keeping me awake at night itu adalah Welcome to Carpitch Season 2, sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen dengan teman startup yang mempertemukan para startup founders dengan para venture capitalists yang berpengalaman. Selama 20 menit, mereka akan membicarakan tentang ide bisnis mereka dan berusaha untuk meyakinkan para investor untuk memberikan the golden ticket. Will they make it or break it? Let's see! Selamat pagi teman-teman, nama saya Lingga, saya venture partner dari Monk Sales Ventures. So, Monk Sales Ventures itu adalah founders VC, di mana semua partner dan venture partnernya adalah ex-founder dan CEO. Jadi, Monk Sales itu adalah fund yang invest di early stage di Indonesia dan Southeast Asia. Early stage di sini kita biasanya masuk di pre-series A dan series A. Company yang memang potentially solve a billion-dollar opportunity with technology touching millions of lives. Salah satu kesalahan, dan ini juga kesalahan yang dulu saya lakukan sebagai founder, adalah saya tuh baru ketemu visi kalau butuh duit. Kalau kita ketemu visi pas kita butuh duit itu, satu, power balance-nya jadi nggak enak ya. Malah jadi kayak interogasi, interview. Padahal you're looking for a partner gitu, in an investor. Dan I think yang kedua, the fact bahwa kalau kita memilih investor, kayak menikah, sekali masuk akte, itu susah banget gitu cerainya kan. Nah, apa iya? Masa mau menikah sama orang yang baru dikenal? Kenalan dengan beberapa investor, walaupun belum raise funding. Di Mongsil, kita punya framework namanya Philosophical Warrior, di mana founder yang successful itu cenderung memiliki kualitas filosofik, tapi juga dia warrior. Warrior itu gimana? Warrior itu adalah founder yang hustle gitu kan. Tapi the problem with startup adalah if you hustle to get things done, tapi thingsnya salah, you're getting nowhere gitu kan. On the other hand, kalau kita bicara seorang filsuf begitu, dia punya strategi gitu. Tapi ketika disuruh maju perang, nggak bisa. Kita ingin seorang founder itu punya kualitas seorang filsuf yang strategis, self-aware, tapi juga kemudian bisa maju perang, kayak Liu Bei, yang dia seorang warrior, tapi dia juga seorang filsuf. Jadi begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gaya. Linda. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dayang Melati, saya CEO dan founder dari Dynamic Bus. Sebelumnya thank you banget yang udah kita prepare. Pastinya adalah message yang clear, explanation about our product, dan data sih yang pengen kita suguhkan kepada investor bahwa this is a big chunk of opportunity dan juga a big money to help all these businesses in Indonesia through influencer marketing, especially in a micro content creator. Apa kabar Mbak Dayang? Baik, Mas, apa kabar? Alhamdulillah. How are you feeling right now? I'm actually excited and agak sedikit deg-degan ya. And anticipating gitu. Oke. I mean, nggak usah deg-degan, karena saya juga pernah di kursi Mbak Dayang. Would love to know more about your company. Wah, thank you banget ya Mas. Apalagi Mas juga founder gitu kan. Kayaknya biasanya visi based on founder experience tuh. Nah, jadi saat ini tuh kita lagi fokus di Dynamic Bus, sebuah tech marketing startup yang mana kita tuh benar-benar fokus ngebantuin para small business owner overall in Indonesia to solve their marketing problems. Nah, saat ini yang kita fokusin itu ada influencer marketing. Nah, yang mana influencer marketing itu banyak ya Mas, yang mereka nggak tahu ROI-nya, ketemu dengan influencer yang tepat, nggak tahu gimana return on investment-nya mereka, dan bahkan nggak dapat feedback dari itu. Dan pastinya Mas juga tahu banyak sekali bisnis-bisnis kecil, apalagi brand-brand lokal yang tutup gitu Mas. Yeah. Karena most of the problem selain yang katanya modal ya adalah marketing gitu Mas. Nah, terus kenapa kita memilihnya juga itu adalah influencer marketing gitu ya Mas ya? Ada problem juga nih Mas.
problemnya itu ada di micro content creator mas. Jadi mereka itu punya real temen mas, orang-orang yang kayak you and me, you know, our followers tuh nggak kayak ratusan ribu dan segala macam gitu. Tapi kita tuh punya orang-orang yang temen yang real gitu loh, yang istilahnya yang benar-benar dengerin kita gitu kan. Terus akhirnya kesalahannya dari mereka ini susah buat ketemu sama brand. Para brands itu juga ngobrol ke kita, pain problemnya, aduh aku pengen banyak nih pakai micro content creator gitu, tapi mereka tuh susah buat negosiasi lah, susah untuk mengklasifikasi, follow up, tracker ya, itu yang paling painful banget tuh dari timeline ya gitu. And the most important thing dari marketing pasti ROI dong mas, yang kayak apa sih aku udah invest segini nih, so how much actually we got gitu istilahnya dari itu gitu. Nah saat ini tuh Dynamic Blast sebagai tech marketing startup memang visi kita ke depan gitu, we really want to solve in the tech marketing problem gitu untuk brand. Saat ini kita fokusnya itu seperti itu tadi, kita lihat really painful problemnya ada di micro influencer seperti itu mas. Oke. Again, I think first congrats. For getting this far. Mungkin kalau boleh tanya, berarti target brandnya itu SME? Iya, saat ini kita fokusnya itu emang di small medium enterprise mas. Dan fokusnya itu niche-nya itu ada di 3 kategori. Pertama itu adalah kuliner, fashion and beauty. Terus yang ketiga itu adalah tech. I can totally relate to the pain point, karena I used to run also fashion startup gitu kan. Nah dulu Soabel, dan kita juga dulu beberapa kali engage influencer kan. And the problem with influencer yang gede gitu, nah, kita Slavina itu banyak followernya mungkin yang aktif. Iya benar. Itu aja untuk satu influencer, negonya, planningnya, trackingnya tuh setengah mati. Benar. Kita sempat nyoba pakai 50 influencer. Ada satu aja ribet, apalagi 50 gitu kan. Rasa running dan kepentingan gitu. Nah mungkin penasaran aja gitu. Kalau kita bicara dari sisi produk, maka yang di cover sama Dynamic Blast itu tuh mencakup apa aja ya? Iya. Kalau dari sisi produk kita tuh ada 3 main produk. Pertama itu adalah endorsement review. Terus yang kedua itu adalah sharing story. Dan yang ketiga itu adalah engagement gitu. Aku pengen sharing dulu nih mas, kenapa kita choosingnya micro content creator is such a really, aku bisa bilang one of the most effective at least for the next 10 years. Kenapa? Karena mereka itu friends recommendation. Jadi yang kayak contohnya nih, bentar ya mas, misalnya di endorse sama ibu itu misalnya followernya jutaan, mana gitu. Terus of course awarenessnya masif gitu kan. Tapi when they want to get back atau nanya, tadi produknya apa ya? Ya apakah mungkin orang yang udah jutaan, puluhan juta follower itu akan nge-reply, ngejawabin komen, kan most unlikely biasanya. Nah sedangkan kalau di micro content creator itu, strength-nya kita itu adalah dari relationship, human relationship. Itu banget yang kita hijack ketika kami start gitu dengan adanya si Dynamic Blast ini gitu. Gimana kita nge-hijacknya ya? Pakai 3 ini mas, dari recommendation review gitu lah istilahnya ya. Review dalam artian mereka, hey gua ada produk ini, and they are telling a story how this product can relate gitu kan ya. Akhirnya through reels gitu kan. Terus yang kedua itu adalah sharing story. Nah ini gimana caranya kita tapping the right target market using the right influencer. Ini hanya dengan share story. Lu pusing nih bikin kontennya segala macam ya kayak gitu-gitu kan. Gimana kontrol konten dari si micro kontennya. Nah kita juga ngasih platform untuk brand ini punya message ini diselenggarakan oleh 50 bahkan 500 orang all over Indonesia. Tappingnya real, bisa diukur. Terus yang ketiga itu engagement mas. Jadi itu kita misalnya ada suatu brand nih, contoh kemarin kita tuh ada brand saji gitu ya istilahnya ya. They say, aku pengen nih ngobrol sama ibu-ibu ini yang bagaimana respon mereka terhadap suatu produk gitu. Dengan menggunakan produk kita engagement, mereka bisa nge-tapping ke ibu-ibu punya komunitas gitu mas, yang ngobrol, yang ngasih feedback gitu kan, yang sharing ke track komunitas mereka gitu kan. Most of our client retention rate itu bisa sampai 50 to up to 70% mas. Yes, exactly itu ya. Kita sales retention rate-nya, we are very proud of that. Dan congrats. Dan kalau dari sisi influencer marketing, itu kan ada asetnya, eksekusi, harus di-shake macam-macam, sampai tracking gitu. Dari semua proses itu, berapa yang masih perlu konsultan manusia? Oke, bisa dibilang untuk saat ini nih kita 50-50 mas. 50% human touch and 50% teknologi. 50% human touch itu biasanya dari yang brief itu mas.
Dan SOW campaign itu kan biasanya di generate tuh mas, kita kayak masih ngobrol sama brandnya, what do you want, apa sih yang pengen di achieve, hal-hal yang pengen harus di highlight and whatsoever. Setelah itu jadi brief gitu kan, akhirnya menjadi sebuah scope of work, dan akhirnya masuklah ke tim bagian talent development. Nah di bagian talent development itu filternya kita istilahnya gitu kan, itu udah memakai teknologi gitu mas. Nah caranya kita itu menggunakan teknologi ya dari sisi filtering, klasifikasi, dan juga review mas. Nah ini the best part yang aku sangat suka in love dengan teknologi adalah our startup mostly our decisions and behavior itu udah based on data. How we choose this influencer compared to that influencer gitu. Dengan review dari klien gitu kan, review dari kita yang juga kerjasama itu udah menggunakan teknologi filtering dari kita. Gitu sih. Terus salah satu kendala yang saya sering dengar ya, dari beberapa teman saya yang juga punya marketing agency, marketing tech, adalah cash flow. Karena dan ini juga yang saya lucu amin pas bikin startup gitu. Brand itu tuh biasanya bayar minta tempo. Iya kan. Ya bisa sampai 1, 2 bahkan ada yang 3 bulan pun belum bayar gitu. Sedangkan influencer itu nggak tahu, mereka maunya dibayar sekarang gitu. Di samping bos gimana nih gitu. So untuk sisi pembayaran tuh biasanya kita udah ada secure di awal payment in advance-nya berapa persen. Invoice kan? Ya, invoice ada jadi terus ada eksekusi gitu kan. Biasanya 75% before the project is executed itu udah already paid mas. Itu untuk transaksi double digit, triple digit gitu biasanya. Tapi kalau yang untuk medium yang masih kayak 10 euro itu biasanya udah in advance gitu mas. Itu kayak they already paid gitu istilahnya before they executed it. Nah tadi kan mas bilang ya gimana ya itu kan mereka demand langsung pembayaran gitu ya. Kita itu sebenarnya yang kita lakukan sama beliau-beliau yang si influencer ini, negotiationnya itu udah dan di awal gitu. Enaknya kalau udah pakai platform kita, itu tuh negotiationnya itu already done. Jadi enaknya untuk si brand ini dia nggak mikirin dia mau atau enggak, kapan posting, terus habis itu gimana ROI itu dari brand tuh nggak usah bingung lagi gitu mas. Karena it's already been done deal dari kita, agreement juga udah dari kita, timeline itu juga bisa di track dari kita gitu. Semua kepusingan yang pernah mas Twin nggak rasakan, itu udah tersolve dengan adanya Dynamic Bus. Oke, interesting. Running Dynamic Bus. What's keeping you awake at night? Sekarang paling galau tuh soal apa? Ini gue ternyata karpisnya deep ya ternyata. I think what keeping me awake at night itu adalah how impactful we are actually already. As a startup gitu. Kalau dipikir-pikir gini ya mas ya, there are so many ways of making money, banyak banget gitu kayak. Apalagi sekarang ada yang bilang startup bubble lah segala macam. Kalau ditanya why we are doing what we are doing gitu kan, sekarang aku berdua, co-founder yang berdua, cewek semua bayaran. And honestly, me personally itu adalah kayak gue udah bermanfaat belum ya? Ini tuh are we solving the right problem belum ya gitu? Apalagi dia yang ini kita tuh pernah bilang kita tuh harus nge-touch at least di 1 juta micro content creator doang gitu. Dan saat ini kita udah punya di 12.000 orang mas. So artinya efektif gitu. Itu sih yang benar-benar kenapa kita fundraising itu mas. We in the team kayak me and my co-founder kita udah choose this problem which is in marketing. Yang kayak makanya tadi pas waktu mas tanya Dynamic Bus itu apa gitu ya, makanya aku bilang Dynamic Bus itu adalah tech marketing startup yang saat ini kita emang lagi fokus di masalah micro influencer platform gitu. Sekarang tuh bisa dibilang ranahnya nih si industri influencer marketing ini kayak ojek di awal-awal. What is the benchmark? What is the regulation? Well, everyone is free flow. I charge 50,000, you charge 5 million, I charge this. Nobody. So instead of like how we think that we can give more impact and more profits actually to our partners, itu adalah beset by being that benchmark sebenarnya using our technology gitu. Karena at the end of the day this is happening, orang semua udah lihat mas Lingga udah make gitu. Tapi the real problem not only happen in connecting itu sendiri gitu loh. Itu happeningnya tuh in operational base gitu loh. When the influencer itu mau operate and helping those people, and it's really painful right now gitu loh for the brands and for the micro content creators. I think that's what keeps me awake gitu, and awake as in not ya stress pasti lah ya. Awesome. I can totally feel your passion. Thanks man. I think in terms of galau soal gitu. Mas. It's also one of the reason why I decided to take VC money gitu kan.
Karena waktu itu tuh cuman berdua sama istri, jualan baju gitu kan. Bener-bener dari garasi rumah gitu. Kita dulu tumbuh bagus banget kan. X month gitu kan. Wow. Dan sempet gitu kan, kita merenung, ini kita mau kemana ya gitu. Maka ya cuman mau jualan aja, dapat duit selesai. Iya. Karena kalau mau nyari uang, banyak cara. Banyak cara, easy ya masa sekarang ya. Nah, mungkin yang tadi saya bisa relate adalah waktu itu saya punya ambisi gitu kan. I want to give access to affordable fashion to the next billion of people gitu. Jadi saya pengen punya impact, saya pengen make a dent in the universe gitu. Yang memang waktu itu terbantu dengan visi money yang sebelum saya keluar itu kita punya 12 juta sista. Wow, 12 million. So we can totally relate gitu. Do you have any questions for me? Well, I think how do you improve your weaknesses gitu kan, kita pasti founders tuh karena kita punya co-founders, punya tim, kita kan punya our own weaknesses gitu. Ya, as a founder, something yang banyak mungkin first time founder underestimate gitu ya, adalah komitmen nggak cuma dari sisi waktu untuk menjalankan perusahaan, tapi juga komitmen untuk terus self improve gitu. Karena in the end, you don't want to be the bottleneck of your company kan. Banyak founder yang kemudian terlalu sibuk fighting, growing, sampai lupa gitu kan, tidak mengaktifasi dirinya. Jadi nyari mentor, nyari coach, baca buku, ikut pelatihan, atau bahkan as simple as oh ya udah saya perlu refleksi gitu kan, perlu duduk tenang dan kemudian melihat am I already doing the right thing? Is there anything that I could do better? Dan of course saya selalu percaya bahwa founder yang baik itu tuh juga seperti atlet gitu kan. Kita harus jaga kesehatan fisik, kesehatan mental, karena kalau fisik dan mental kita nggak prima, gimana kita bisa mengambil keputusan yang prima juga, dan keputusan kita itu mempengaruhi ratusan orang kan. Iya, betul. Jadi benar-benar jaga, benar-benar punya komitmen gitu untuk mengembangkan diri. Nomor 2, I think yang juga skill penting yang dimiliki founder adalah hiring, recruiting. Dimana memang namanya orang kan gak ada Superman ya, atau super women gitu. Pasti kita punya kelemahan gitu. Cara kita untuk mengadres kelemahan itu, of course kita mencoba menjadi lebih baik, tapi juga di sisi lain menerima gitu kan. Ya memang saya punya kelemahan di bidang ini. Mari saya ajak rekan saya yang punya kelebihan di bidang ini begitu. And that what makes a winning team gitu kan. It's not a one-man show. Yep. Great saying. If you do this everything alone. Kalau aku boleh tanya lagi nih Mas, kita kan udah di tahun yang almost mature ya, udah 3 tahun sekarang gitu. Apa sih, what should we do to asnya fundraise? Dulu kan udah pernah sukses. Apa sih tips and trick yang kita harus lakukan in order to be strong enough gitu kan, and skilled enough gitu kan, and be preferable visi enough, karena kan dari lagi fundraising nih Mas. Ya. Jadi I think kalau bicara soal visi, bagaimana bisa lebih diinvest dan kawan-kawan, I think the answer is very simple gitu kan. You need to make a business yang nggak perlu visi money gitu kan. You need to make a business so good gitu. Mereka ngejar-ngejar lu gitu kan. Real founders advice. Jadi in terms of fundraising dan operating, fundraising can always be distracting dan capek juga kan. Buat saya tuh rasanya soul draining dulu bahkan. Soul draining. Wow, soul draining. Karena ya tadi kan, ketemu visi, di reject gitu kan. Buat saya selalu ingat gitu kan, fokus pada operasi. Selalu assume bahwa nggak akan ada uang yang akan masuk, dimana kita bisa build a good sustainable business, so good, mereka ngejar-ngejar kalian. Gitu. Be mindful of your stamina, take care of yourself better gitu. Dan again, focus on your business. Uang ikutin nanti. Yeah. Thank you Dayan. Thank you so much Mas. Yeah. Conversation inshallah next time. Thank you Mas. Wow, unexpected banget ya. Aku beruntung banget rasanya ketemu dengan VC yang juga punya founder experience. He totally can relate on things that we say. VC will chase you ketika you create a really amazing, impactful business. Itu yang menjadi semangat baru gitu buat kita di Dynamic Buzz untuk benar-benar be more impactful and more profitable gitu for our customers and our micro content creator. I'm very amazed and I can feel passion dari Mbak Dayang, terutama tentang marketing. Beberapa concern yang saya punya terhadap Dynamic Buzz adalah bagaimana bisnisnya itu 50-50 ya,
50% automation, 50% masih menggunakan orang. High touch. Mungkin agak susah ya scalingnya. Beberapa statistik mengatakan bahwa di tahun 2022, total spending influencer marketing di Indonesia itu adalah 153 juta dolar. Nah, pertanyaannya sekarang, is there a $1 billion opportunity gitu kan? Thank you for watching. Tungguin episode selanjutnya atau tonton episode sebelumnya di YouTube channel Digital Hub.